Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang berbahagia ini, di hari ke-6 bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dalam rangka menunaikan ibadah di bulan suci ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang menjadi contoh tauladan bagi kita hingga akhir zaman. Para pemirsa media sosial, Facebook, Masjid Agung Kubah Timah di mana saja berada, baik yang menyaksikan secara online maupun yang menyaksikan secara offline. Siaran ini disiarkan secara langsung melalui channel akun Facebook Masjid Agung Kubah Timah langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang. Pemirsa hadirin yang kami hormati, pada sore hari ini seperti biasa kita menunggu waktu berbuka puasa akan melakukan tazkirah tausiah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola atau Badan Pelaksana Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang. Kegiatan ini diselenggarakan atas dukungan pemerintah Kota Pangkal Pinang, bekerja sama juga dengan Bank Sumsel Babel Syariah dan disupport juga oleh Lazismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakah Muhammadiyah. Lazismu merupakan satu lembaga yang tidak hanya masalah keuangan atau tidak hanya mengelola keuangan, tapi juga Lazismu memberikan dukungan kepada masyarakat melalui lembaganya dalam bidang pendidikan, ekonomi, musibah bencana, dan lain-lainnya. Bagi Anda yang sudah berniat dan ingin berzakat atau sedekah infak melalui Lazis Muhammadiyah, bisa langsung menghubungi lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah melalui nomor telepon 082269248224 atau datang langsung ke kantor di Jalan Usman Ambon nomor 27 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari samping kantor BPN Kota Pangkal Pinang, belakang SD Negeri 15 Pangkal Pinang. Kita berharap kegiatan kita yang dilaksanakan setiap hari ini semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, barokah bagi kita semua, khususnya warga Pangkal Pinang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan setiap hari dengan narasumber yang berbeda-beda. Pada siang hari atau sore hari ini alhamdulillah kita dibersamai oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, Ibu Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Ibu Desi Ayu Trisna, yang biasa dikenal dengan sebutan panggilan Cece Desi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Masih Sehat. tetap semangat ya Bu Semangat. di hari ke-6 bulan Ramadan. Semangat. Izin boleh saya memanggil dengan sebutan Cece? Boleh. Ya, Cece Desi. Iya. Pemirsa yang kami hormati, tema kita pada siang hari ini adalah perempuan, empati sosial dan budaya berbagi di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, perempuan merupakan garda terdepan bagi kita khususnya di dalam keluarga maupun di masyarakat. Kita sangat berbangga ini Cece Desi, khususnya warga Pangkal Pinang memiliki pemimpin perempuan. Seperti yang telah diketahui, sebelum jadi wakil wali kota, Cece sudah berpengalaman juga diberi amanah sebagai ketua tim penggerak PKK yang langsung berhubungan dengan ibu-ibu juga atau kaum perempuan. Setelah itu diberi amanah juga sebagai anggota DPRD Kota Pangkal Pinang yang juga berhubungan dengan perempuan dan masyarakat. Sekarang mendapat amanah sebagai wakil wali kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah. Ini satu kebanggaan di mana harapannya dengan pemimpin perempuan bisa mewakili keterwakilan suara emak-emak ya Ce ya, di masyarakat khususnya. Begini Ce, langsung saja kita kepada tema. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cece Desi, ini kan sekarang ini hari ke-6 kita dalam bulan suci Ramadan. Biasanya di dalam bulan suci Ramadan ini masyarakat khususnya kaum muslimin dan muslimah itu menggalakkan keimanannya dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Selain daripada berpuasa, kita ada namanya buka bersama, lalu sholat jamaah yang dengan
adanya sholat jamaah wajib, lalu juga sholat jamaah sunat, tarawih, witir, tadarusan, berbagi, bahkan berbagi takjil, dan juga berbagi sumbangan, donasi, dan sebagainya lah. Nah, ini berbicara sesuai tema kita perempuan, bagaimana mungkin Cece memberikan pandangan atau pendapat peran kita sebagai perempuan ini, terutama kita juga punya amanah di dalam rumah tangga, namun bagaimana juga kita bisa berperan di masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin Cece bisa punya pandangan atau bagaimana untuk disampaikan kepada kita bersama. Silahkan, Cece. Memang kita sebagai perempuan tadi Ibu Maria bilang kan perempuan ini adalah garda terdepan. Jadi memiliki sebagai agen sosial juga iya, sebagai ibu rumah tangga juga iya. Dan selain menyiapkan makanan untuk berbuka, untuk sahur, jadi perempuan juga memiliki peran sosial, bukan hanya peran domestik aja. Jadi perempuan juga bisa berbagi dengan masyarakat yang kurang, yang membutuhkan. Dan karena perempuan ini mungkin memiliki lebih rasa sensitivitas kali ya, jadi lebih mudah untuk mengasihani masyarakat, lebih mudah berbagi. Berbagi pun tidak hanya berbagi takjil, baik secara fisik, tetapi berbagi ilmu. Kayaknya ustazah kita yang berbagi ilmu, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Jadi saya rasa peran perempuan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui juga perempuan ini selalu terdepan ya, Jaya. Kita kemarin baru saja qadarullah bangsa kita, khususnya di tetangga kita Aceh, Sumatera Utara, itu Sumatera Barat mendapat musibah ya, Caya. Itu kan seperti yang kita ketahui juga perempuan lebih dahulu itu ini bergerak, lebih gercep mengumpulkan donasi, pakaian patas pakai, bahkan sempat viral di pengungsian itu lebih banyak pakaian patas pakai itu yang perempuan. Sehingga bapak-bapak menggunakan daster pakaian syariah itu ya sempat viral di media sosial karena memang kepedulian perempuan lebih banyak sehingga yang banyak menyumbang itu perempuan gitu, Caya. Nah, lalu perempuan juga kan dituntut ini di rumah tangga, dia juga harus peduli dengan keluarganya, dia juga harus peduli dengan suami, sementara dia juga dituntut untuk peduli dengan masyarakat. Nah, Cece Desi sendiri sebagai ibu di dalam rumah tangga dan juga sebagai pemimpin di warga Pangkal Pinang ini, bagaimana Cece membagi waktunya atau menerapkannya ketika akan mempraktekkan empati dan budaya berbagi itu di masyarakat? Ya, sebenarnya alamiah, mengalir sebenarnya. Karena memang kalau tugas kita sebagai ibu, sebagai istri kan memang sudah seperti biasanya rutinitas. Ditambah dengan sebagai wakil wali kota, kalau saya tidak ada kiat-kiat khusus, tapi karena niatnya memang menjalankan amanah dari Allah. Jadi ketika melihat ada warga yang memang membutuhkan, warga yang sakit, yang meninggal, yang memang ini cepat turun ke lapangan. Paling tidak ada perhatian dan kepedulian kita sebagai pemimpin terhadap masyarakat. Dan kiat-kiat khusus saya rasa tidak ada, hanya tadi saya bilang perempuan ini lebih peka, lebih halus perasaannya, jadi mudah kasihan, dan memang perempuan ini ada sifat-sifat tulusnya daripada laki-laki kali ya, memang ada kodratnya seperti itu ya. Jadi itulah yang menjadikan dasar saya untuk menjalankan peran baik sebagai ibu, sebagai istri maupun sebagai pemimpin, sebagai wakil wali kota di Kota Pangkal Pinang ini. Saya rasa itu tidak sulit amat. Mengalir gitu ya. Mengalir ya. Dengan adanya perempuan itu memiliki rasa tulus bukan berarti mengklaim laki-laki modus gitu ya. Pemirsa yang kami hormati, bincang-bincang kita sore hari ini juga menerima kalau ada yang ingin berpartisipasi untuk bincang-bincang kita sore ini bisa menghubungi kami melalui telepon 0822 882 66110. Bisa mengajukan pertanyaan atau mungkin sharing pendapat usul melalui kontak WA 0822 882 66110 atau juga bisa melalui komentar pada Facebook Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang. Ini kita kembali lagi kepada masalah empati tadi.
mungkin kebanyakan ada juga orang berpikir bahwa empati itu atau kepedulian sosial berbagi itu hanya sebatas materi. Padahal sebenarnya tidak ya. Mungkin empati itu bisa kepedulian. Kita memberi senyum saja ke masyarakat juga sudah merupakan ini ya, empati sosial. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, barangkali misalnya di antara masyarakat kalau melihat ada yang mungkin senjang atau mungkin yang perlu diperhatikan, ketika kita tidak bisa mungkin berbuat banyak, dengan melaporkannya kepada pemerintah kota itu juga sudah merupakan empati, ya. Betul. Ya, mungkin bisa menghubungi bagian dinas sosial atau langsung ke pemerintah kota, bisa menanyakan juga, ini saya ada ini tetangga saya mungkin ada yang tidak mampu, ada rasa empati, ingin membantu mungkin terbatas, itu juga bisa kan punya, bisa kita sampaikan dan itu suatu wujud empati juga. Makanya disinilah salah satunya saya merasa tugas saya diamanahkan oleh Allah menjadi wakil wali kota itu tidak hanya saya turun ke lapangan atau berbagi tadi berbentuk fisik kata Ibu tadi kan, tapi salah satunya juga dengan program-program yang menyentuh perempuan dan anak, program-program yang berguna untuk masyarakat dan juga merespon laporan-laporan warga. Memang tidak semua bisa kita akomodir, tapi paling tidak ada kepedulian dari pemimpin untuk masyarakat. Saya rasa semakin kesini saya menyadari bahwa ternyata inilah tugas saya. Dulu ketika menjadi ketua PKK tugasnya kan berbeda. Saya langsung turun langsung dengan ibu-ibu, emak-emak. Tapi ketika menjadi wakil wali kota mungkin perannya tidak selalu langsung berhubungan dengan ibu-ibu dan emak-emak, tapi juga dengan program-program tadi, mana yang bisa kami lakukan, mana yang bisa kami anggarkan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat dan lebih ke arah situ. Kalau di dalam pengalaman Cece sendiri sebagai ketua PKK, pernah sebagai anggota dewan ya, anggota DPRD, lalu sekarang wakil wali kota, itu Cece merasakan masyarakat lebih banyak aktif untuk menyampaikan aspirasinya ketika Cece di posisi apa? Sekarang ya, mungkin mulai dari jalan rusak, mulai dari pohon yang harus ditebang, mulai dari sampah, banjir, bahkan macam-macam ya warganya, bahkan ada motor di bengkel, harus ke dokter, BPJS-nya tidak aktif, macam-macam, Masya Allah. Mungkin karena warga masyarakat merasa, oh ini kan wakil wali kota kita ibu-ibu perempuan, jadi merasa seperti mak kita, sehingga rasa sungkan itu mungkin beda ketika menyampaikannya kepada Bapak Wali Kota langsung. Mungkin seperti itu ya. Dan juga ini kan tadi bicara mengenai berbagi di bulan Ramadan. Nah, nanti setelah kita melalui bulan suci Ramadan ini, bagaimana saran Cece untuk kepada warga kita, khususnya kaum muslimin, apakah empati dan budaya berbagi itu hanya di Ramadan saja, atau mungkin ada tindak lanjut lagi pasca Ramadan yang keberlangsungannya itu kita harapkan continue terus menerus tanpa ada melihat waktu dan batasnya. Ya harusnya tidak hanya selama bulan Ramadan. Memang selama bulan Ramadan kebaikan kan berlipat-lipat ya, Bu ya. Tapi kita harus terus meningkatkan kesadaran dalam diri kita, hati dan pikiran kita bahwa berbuat baik itu tidak hanya sekarang, tapi kapanpun, tidak hanya bulan Ramadan. Dan itu saya rasa menjadi satu nilai sendiri terutama bagi kaum perempuan untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Allah balas untuk kita, tidak mungkin untuk kita, mungkin untuk nanti anak cucu kita nanti. Dan yang paling penting ketulusan itu menurut saya sangat penting sekali. Jadi kita tidak usah memikirkan ini itu, yang penting kalau mau bantu ya bantu aja. Berarti kita jangan hanya terhenti setelah Ramadan saja ya, Cek ya, tapi tetap berlanjut dan kapanpun empati, budaya berbagi itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, tidak harus melalui lembaga atau posisi kita sebagai apa, tapi sebagai masyarakat biasa pun, khususnya ibu rumah tangga juga bisa berbuat ya. Harusnya sudah menjadi mendarah daging lah sifat dan sikap kita untuk berbagi itu sebenarnya sesuai dengan kemampuan. Lalu Cek, bagaimana fenomena yang terkadang kita di masyarakat, khususnya di tetangga-tetangga gitu ya, itu kan kita di masyarakat biasanya kepeduliannya lebih. Mungkin kita mengumpulkan donasi ini di circle-circle atau komunitas-komunitas ini,
terkadang kita terlewatkan tetangga kita, bahkan ada tetangga kita yang barangkali lebih membutuhkan, tapi kita kurang respon, misalnya kan, mungkin kita kurang dapat informasi, atau mungkin memang kita kurang memahami keadaan tetangga, sehingga kadang tak jarang kita banyak memberikan bantuan kemana-mana, sementara ke tetangga kita mungkin terlupakan. Nah ini Cece memandangnya seperti apa? Iya, memang terkadang yang jauh, yang jauh itu lebih kelihatan daripada yang dekat ya. Tapi disinilah kita memang harus saling mengingatkan. Kan juga kita dengar tausiah itu sangat mengingatkan kita dan menimbulkan kesadaran dalam diri kita bahwa sebenarnya yang harus dibantu lebih dulu kan keluarga dan orang-orang terdekat, tetangga-tetangga kita. Dengan adanya mungkin ceramah agama, diingatkan lagi dari ustaz-ustazah, mungkin ini bisa membuat kita lebih sadar bahwa tetangga kita tidak boleh kita abaikan. Ya, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah yang berbahagia, bincang-bincang kita bersama Cice Desi atau Ibu Wakil Wali Kota tadi cukup menarik dan sangat menarik juga. Jadi memang kepedulian, empati atau berbagi sosial di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya terpaku pada materi saja, tapi kita juga bisa memberikan empati dalam bentuk emosi, kepedulian, senyuman, perhatian, baik itu di dalam rumah tangga, keluarga dan anak-anak kita maupun lingkungan tetangga dan masyarakat kita tentunya. Apalagi kita warga bangsa Indonesia yang majemuk ini, yang memiliki aneka macam budaya, tentu kita tidak membeda-bedakan ya Ce ya. Tidak membedakan suku, ini karena saya sukunya sama-sama orang Bangka, saya akan bantu. Kalau ini karena bukan orang Bangka, itu masa bodoh. Tentu tidak harus seperti itu ya Ce ya. Jadi termasuk sebagai seorang muslim pun di dalam hubungan sosial kita tidak melihat dari segi agama juga ketika kita ingin membantu dan peduli. Tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan, namun juga setelah bulan suci Ramadan nantinya. Nah, untuk saran-saran Cece lagi ini, selain nanti yang bisa diterapkan oleh kaum perempuan di dalam lingkungan masyarakat maupun juga menghadapi, ini kan kita mau Lebaran nih Ce. Nah, ini kepedulian empatinya emak-emak ini terbebani ini. Biasanya kan kalau di dalam rumah tangga itu belum apa-apa, ibu-ibu sudah berpikir dulu. Mau menghadapi Lebaran, apalagi budaya kita di Bangka Belitung ini kalau Lebaran itu memang alhamdulillah cukup meriah. Cukup antusias dan meriah. Jadi di meja tamu itu minuman mulai dari merah, hijau, putih, kuning itu tersedia. Termasuk makanan juga ininya. Nah, ini bagaimana kita menurut Cece untuk bisa berempati, mungkin ada saudara-saudara keluarga kita yang tidak bisa untuk memenuhi seperti itu. Gimana Ce? Iya, memang ketika menjelang Lebaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada semangat dari terutama kita emak-emak ya untuk memberikan rumah kita ini biar indah, cukup makanan dan tentunya memang kita kan memang diwajibkan untuk zakat, untuk infak. Nah, itu mungkin bisa menolong dari saudara-saudara kita yang memang membutuhkan sehingga mereka bisa mungkin membeli baju Lebaran. Ada juga komunitas-komunitas biasanya selama bulan puasa mereka membawa anak-anak yatim piatu ke suatu pertokoan untuk membeli baju, untuk membeli macam-macam kue dan segala macam. Itu ada beberapa yang saya tahu di Pangkal Pinang itu dan itu sangat bagus sekali. Jadi kan memang berbagi dan empati sosial tidak hanya berupa juga kita memberikan sesuatu secara fisik ya, tapi kepeduliannya yang memang harus kita tingkatkan di sini. Dan untuk para ibu-ibu, emak-emak, saya rasa di Pangkal Pinang ini cukup bagus ya kepeduliannya. Juga kita bisa lihat juga di pinggir-pinggir jalan itu kan menjelang berbuka puasa itu berbagi takjil. Itu enggak laki-laki enggak perempuan, tapi banyaknya juga emak-emak itu. Terus membagikan di jalan-jalan. Itu saya rasa kepedulian dari kaum perempuan dan ketulusan dari kita kaum emak-emak terhadap saudara-saudara kita, baik yang mungkin untuk pulang kerja, yang berbagi takjil atau yang saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu sangat bagus sekali. Kita juga berbahagia ya di Pangkal Pinang ini dengan kemajemukannya, beraneka masyarakatnya itu. Tidak hanya muslim, tapi yang juga beragama lain. Bahkan juga ikut memeriahkan. Mereka juga berbagi juga, hadir di tengah-tengah
pasar takjil, bahkan juga berbagi. Ada yang komunitas umat Hindu di depan puranya mereka membagi takjil bagi yang lewat, itu kan. Jadi memang toleransi antar umat beragama kita di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang ini memang alhamdulillah luar biasa. Itu rasa kepeduliannya. Maka barangkali memang benar Cici bilang tadi, perlu kita pupuk lagi ya, ininya kepedulian, empati tadi, berbagi tadi yang sudah ada ini lebih kita tingkatkan lagi gitu ya. Kita juga lihat di sekolah-sekolah anak-anak kecil sudah dididik oleh guru-gurunya berbagi. Jadi mulai dari anak-anak sekolah berbagi takjil, mereka termasuk ibu pengajian dan juga komunitas. Alhamdulillah kepedulian itu tertanam di warga kita, yang harapannya ke depan tidak hanya di bulan Ramadan saja barangkali ya, Ce. Iya benar. Dan memang sesuai dengan kalau kita dalam Al-Quran itu kan surat, kalau nggak salah surat At-Taubah ayat 71, yaitu artinya disuruhkan kepada kamu laki-laki dan perempuan adalah sebagian dari penolong dari sebagian yang lain, dan mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Saya rasa ini ayat sangat bagus sekali ya. Jadi memang ini juga sebagai pedoman bagi kita, memang mau tidak mau kita harus dan memang wajib untuk empati sosial itu sebenarnya. Dan alhamdulillah di Pangkal Pinang ini kita bisa lihat tidak hanya dengan agama Muslim aja, tapi kan Ibu bilang dari agama yang lain, bahkan mereka turun berbagi, malah ada dari semacam komunitas juga, mereka ke masjid, mereka menyumbangkan mukena atau mencuci mukena. Itu sangat, saya lihat toleransi di Kota Pangkal Pinang ini sangat bagus sekali. Iya, memang benar tuh Ce, empati dan toleransi juga di masyarakat yang bukan Muslim memang cukup tinggi di Pangkal Pinang ini. Mereka sempat laundry itu ya, mukena-mukena, mereka yang bawa tas diantar kembali, itu memang kepeduliannya alhamdulillah kita sangat berbangga lah jadi warga Pangkal Pinang ini. Alhamdulillah. Baik para pemirsa media sosial Facebook Masjid Agung Quba Timah yang kami hormati, dalam bincang-bincang kita ini kita juga dari Badan Pengelola Masjid Agung Quba Timah setiap sore menjelang berbuka atau maghrib menyediakan takjil juga, Ce. Jadi ada buka puasa bersama di Masjid Agung Quba Timah setiap hari menjelang maghrib, itu disediakan oleh Badan Pengelola Masjid Agung Quba Timah. Bagi warga masyarakat, kaum muslimin muslimat, warga Pangkal Pinang khususnya yang berkenan atau berniat untuk berbagi bisa menghubungi Badan Pengelola Masjid Agung Quba Timah dengan berbagi takjil atau takjil sedekah yang bisa nantinya dikelola atau dibagi-bagikan juga oleh Badan Pengelola Masjid Agung Quba Timah atau pengurus Masjid Agung Quba Timah. Dan juga cek kita kalau di Masjid Agung Quba Timah ini kan kalau di hari lain di luar Ramadan juga setiap malam Jumat, Kamis malam itu ada yasinannya, rutin membaca Al-Quran maksudnya. Nah diantaranya membaca Al-Quran setelah maghrib. Itu juga dalam rangka memfasihkan kita dalam bacaan-bacaan Al-Quran, juga dalam rangka untuk membudayakan ke masyarakat khususnya jemaah untuk mengingat almarhumah kita yang telah terdahulu, baik itu orang tua, keluarga, saudara ya, mungkin yang perempuan suaminya atau kita mungkin anaknya atau istrinya, itu juga ada yasinan. Dan warga jamaah juga meskipun yang bukan jamaah juga rasa berbaginya juga tinggi di hari-hari seperti itu. Mereka nanti mengantarkan makanan, nasi kotak, kue atau apa yang diniatkan mereka untuk keluarga atau orang tuanya yang telah mendahului. Nah nanti dalam kegiatan-kegiatan itu diharapkan juga tumbuh rasa peduli kita sesama kepada warga jemaah gitu ya. Itu juga ada kegiatan yang dilangsungkan setiap malam Jumat. Mungkin bagi pemirsa yang nantinya berminat untuk sama-sama berjamaah di Kamis malam Jumat bisa datang ke Masjid Agung Quba Timah. Di bulan Ramadan ini juga iya? Kalau di bulan Ramadan karena kita ada tarawih jadi tidak diselenggarakan. Kalau di hari biasa setiap Senin dan Kamis kita juga ada puasa sunnah dan berbuka bersama di Masjid Agung Quba Timah. Itu juga berbagi takjil, makan berbuka bersama di pelataran masjid dan nantinya langsung dengan sholat maghrib berjamaah. Iya. Baik para pemirsa yang kami hormati, mungkin Cece untuk sesi kita penutup ini silahkan Cece untuk memberikan closing statementnya dalam rangka meningkatkan kembali empati dan budaya berbagi masyarakat ini di Kota Pangkal Pinang khususnya. Silahkan Cece yang barangkali mungkin
belum tersampaikan. Nah, pada saat ini bisa disampaikan langsung yang akan disaksikan langsung juga ini oleh warga penonton kita, ke pemirsa. Silakan. Baik, khususnya untuk warga Pangkal Pinang dan terutama untuk emak-emak kaum perempuan di Kota Pangkal Pinang ini, jangan takut berbuat baik karena tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kita tidak pernah tahu, bahkan mungkin dari kebaikan itu yang akan menolong kita dan keluarga kita. Tetapi tidak usah dipikirkan itu, berbuat baiklah dengan setulus hatinya. Itu tidak usah kita pikirkan akan begini dan begini, dan itu akan sangat-sangat membantu saudara-saudara kita. Empati sosial yang kita miliki sangat berarti bagi yang membutuhkan, dan saya rasa di Pangkal Pinang ini sudah bagus sekali dan perlu kita tingkatkan. Dan selamat berbuka puasa untuk warga Pangkal Pinang. Ya, terima kasih Jeje. Ya. Baik pemirsa yang kami hormati, demikian bincang kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pergi ke taman memetik mangga, mangga jatuh mengenai kaki. Ramadan datang membawa bahagia, kita sambut dengan hati suci. Selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakannya. Kami ucapkan dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Cici. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya. Foto ya. Apa gimana? Ya sih, boleh. Ya boleh. Maju lagi. Hah? Ya boleh. Didampingin Pak Kabak. Yuk. Oh, nanti Pak. Pak Kabak. Sini, di bawah. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Semangat. Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Oke, makasih Pak. Ya, baru tahu ada kegiatan. Ini yang ngaji. Oh, ini langsung ngaji ya? Langsung ngaji. Sekarang nak ngaji loh. Hah? Apa langsung? Sini baik, kasih tahu. Duduk di atas. Di atas. Apa di atas bukan di bawah? Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.